Nama saya Evelyn Haranto, kelas 8B. Sekarang saya akan membacakan cerita tentang Corona mengubah segalanya. Suatu malam, saat bulan purnama sedang bersinar, Tiana, Trixie, serta Mama dan Papa sedang makan malam. Tiana berkata kepada Mama dan Papa, "Pah, Mah, sepertinya kita sudah hampir 1 tahun tidak pernah keluar kota. Aku dan Trixie bosan di rumah terus. Sesekali, ayo kita pergi ke kota lain yang dekat saja. Gimana, Pah, Ma?" Lalu Mama dan Papa Tiana menjawab, "Iya ya, kita sudah lama sekali tidak pernah keluar kota. Bagaimana kalau di hari Nyepi tahun ini kita akan pergi ke Surabaya?" Jawab Tiana dan Trixie. "Wah, bakal seru kayaknya, hehehe. Kita sudah tidak sabar bakal pergi ke sana." "Ya sudah, Papa akan pesankan tiket pesawat dahulu. Seingat Papa, hari Nyepi tahun ini akan jatuh pada tanggal 7 Maret. Jadi Papa pesan tiketnya 2 hari sebelumnya ya, yaitu tanggal 5 Maret, kata Papa. Mama, Trixie, dan Tiana pun menjawab dengan riang gembira. "Kalau kami sih ikut-ikut aja, Pak, mau tanggal berapapun, hehehe." Lalu Papa pun bergegas pergi untuk memesankan tiket. 2 bulan kemudian, "Nah, Trixie, Tiana, besok kita akan pergi ke Surabaya. Pakaian kalian dan keperluan lainnya disiapkan. Jangan sampai ada yang ketinggalan," kata Mama. Jawab Trixie dan Tiana dengan gembira. "Hore, oke Ma, kami siapkan dahulu pakaian dan keperluan lainnya." Lalu hari esok pun telah tiba. Tiana, Trixie, Mama, dan Papa telah siap. Mereka pun pergi ke bandara dan menunggu untuk nomor pesawatnya dipanggil. Setengah jam kemudian, "Trixie, Tiana, pesawat kita sudah dipanggil. Ayo buruan mengantri untuk masuk ke pesawat," kata Papa. Kemudian masuklah Trixie, Tiana, Mama, dan Papa ke dalam pesawat yang akan membawa mereka. Setelah 1 jam, akhirnya pesawat pun telah mendarat di Bandara Juanda, Surabaya. Tiana pun berkata kepada Papa dan Mama, "Tiana senang sekali, akhirnya kita bisa pergi keluar kota setelah 1 tahun, hehehe." "Iya, Mama dan Papa dan Trixie juga ikut senang sekali," jawab Mama. Kemudian, Papa memesan taksi untuk mengantarkan Tiana sekeluarga pergi menuju ke hotel. 10 menit berlalu, Tiana dan keluarga setelah sampai dan masuk ke dalam hotel. Papa, Mama, Tiana, dan Trixie pun beristirahat karena waktu sudah terlalu larut malam. Keesokan harinya, Mama berkata, "Mama bosan tidur terus di sini, lebih baik Mama nonton YouTube saja agar tak dihantui oleh rasa bosan." Terkejutlah Mama ketika pertama kali membuka beranda YouTube-nya. "Astaga, Pah, Trixie, Tiana, lihat ini," kata Mama. Papa, Trixie, dan Tiana pun datang serta menjawab, "Kenapa, Ma?" "Ini ada berita di beranda YouTube. Katanya ada virus baru dari China. Namanya virus Corona. Katanya virus ini sangat berbahaya, bisa menyebar dari mana saja," kata Mama. "Wah, kita harus lebih hati-hati lagi setelah tahu ada virus ini. Virus ini menyebar dari mana?" Papa melanjutkan. Trixie pun menjawab, "Sepertinya virus ini menyebar sangat cepat. Aku jadi takut." 3 bulan kemudian, ketika Mama membuka beranda YouTube lagi, tertulis, "Virus Corona telah menyebar sampai ke kota Jakarta." Mama pun semakin panik dan menyampaikan ke Papa, "Pah, Mama jadi semakin takut dengan virus corona ini telah menyebar sampai ke Jakarta, sedangkan kita di Pulau Bali. Orang dari berbagai kota dan negara lain banyak yang datang berlibur ke Bali. Bagaimana kalau orang yang datang ke Bali adalah mereka yang membawa virus?" "Tenang, Ma, jangan panik. Kita bisa mencegah virus itu dengan selalu rajin cuci tangan, pakai masker setiap berpergian, dan selalu menggunakan hand sanitizer," Papa menjawab. Saat itu, perekonomian Papa dan Mama belum mengalami penurunan. 2 bulan setelahnya, "Ma, tetangga kita terpapar virus corona. Kita harus lebih hati-hati karena virus ini sudah menyebar bahkan sampai dekat ke rumah kita," kata Papa. Mama pun menjawab, "Iya, semakin hari perekonomian semakin turun, dan orang yang terpapar virus ini juga semakin banyak. Kita harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan dapat menjauhkan kita dari segala penyakit maupun virus COVID-19. Juga agar perekonomian kita tetap normal." Sejak pandemi COVID-19 menyebar, keuangan Papa dan Mama berkurang 50% dari penghasilan normalnya. Namun, Mama dan Papa masih sangat bersyukur karena masih bisa makan dan minum. Tidak hanya itu, sekolah Tiana dan Trixie yang biasanya bersekolah offline, sekarang sejak menyebarnya pandemi COVID-19, mereka terpaksa harus bersekolah secara online melalui aplikasi kodok.id. Suatu ketika, di saat Trixie dan Tiana sedang belajar online, Tiana sampaikan kepada Trixie, "Trixie, sejak mulai belajar online, semua pelajaran yang guru ajarkan kepadaku, aku benar-benar tak bisa mengerti sedikit pun," kata Trixie. "Hahaha, bukan cuma kamu yang tak mengerti, aku juga demikian. Benar-benar tak mengerti. Mungkin 1 atau 2 mata pelajaran aja yang bisa aku mengerti.
Aku juga mendengar dari aplikasi kucing beranak. Hehehe, hampir semua murid di sana mengeluh tentang hal yang sama. Mereka juga 90% tak bisa mengerti tentang pelajaran online yang disampaikan dari sekolah. Tetapi tenang saja, sepertinya sebentar lagi kita sudah masuk sekolah seperti dulu lagi. Kita doakan saja. Keesokan harinya, Tracy menyampaikan kepada Tiana, "Dek, Mama dan Papa sering menyampaikan kepada aku kalau keuangan mereka turun drastis semenjak pandemi COVID-19. Aku berharap dapat membuat small business untuk membantu mereka. Aku tahu mungkin hal ini tidak banyak akan membantu mereka. Mungkin hanya bisa membantu sedikit demi sedikit. Ide yang bagus. Bagaimana kalau kita coba berjualan masker kain handmade saja? Barangkali laku, karena aku pikir di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang yang mencari masker kain. Agar masker kita berbeda dengan yang lain, kita buat dengan motif yang lucu dan menarik agar orang lain tertarik untuk membeli masker kita," kata Tiana. "Tumben kamu, Peter. Hahaha." Tracy menjawab sambil bergurau. "Ya sudahlah, aku akan mencari bahan-bahan terlebih dahulu dan kain yang ada di rumah. Kamu, Tracy, bikin logo dan nama All Shop kita agar nanti kita bisa posting di media sosial." Tiana membagikan tugas, lalu ia pun mencari bahan-bahan untuk membuat masker. Sementara Tiana sibuk mencari bahan-bahan, Tracy membuat logo untuk toko All Shop mereka. Tak lama kemudian, Tiana sudah menemukan bahan-bahannya, dan tanpa berpikir panjang, Tiana langsung membuka YouTube dan men-searching di YouTube cara membuat masker kain dengan model lucu. Setelah menemukannya, Tiana langsung membuat pola masker kain tersebut sesuai dengan arahan video yang ditontonnya. Demikian juga Tracy yang telah selesai membuat logo All Shop untuk Instagramnya. Nah, ini sudah jadi masker kainnya. Aku masukin 2 filter agar lebih aman dan tak mudah kemasukan debu atau yang lainnya. Bagus tidak modelnya? Tanya Tiana ke Tracy. Bagus banget produk yang kamu hasilkan. Aku saja tak bisa membuat seperti ini. Kayaknya kamu berbakat dalam hal menjahit, kata Tracy dengan gembira. Setelah semua selesai, Tiana dan Tracy membidik produk masker yang mereka buat satu persatu dengan kamera handphone mereka dengan sangat detail. Selanjutnya mereka memposting foto produk mereka ke media sosial. 1 minggu setelah mereka posting, pagi harinya Tiana membuka sosial medianya untuk melihat apakah ada orang yang mau membeli masker yang mereka buat. Betapa kagetnya Tiana ketika dia melihat 50 pieces masker kain Tiana habis terjual. Dengan riang gembira, dia berteriak memanggil Tracy. "Tracy, coba kamu tebak, apa?" Masker kain kita terjual habis 50 pieces. Bahkan banyak orang DM kita untuk minta restock. Bersyukur dong, kita berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan setiap hari. Jangan jika kita hanya mendapatkan berkat saja baru kita mau berdoa. Tandanya Tuhan masih memelihara kita. Buktinya saat pandemi COVID-19 seperti ini kita masih diberi rezeki yang melimpah. Kalau begitu penghasilan kita yang lumayan banyak ini kita berikan 80% ke Mama dan Papa. Aku yakin itu bisa membantu mereka, jawab Tracy. Akhirnya Tiana setuju. Dia dan Tracy memberikan uang hasil penjualan mereka ke Papa dan Mama. Mama dan Papa sangat kaget dan bangga terhadap anaknya karena bisa membantu perekonomian di masa pandemi COVID-19. Mama dan Papa berterima kasih pada Tiana dan Tracy karena mau saling membantu. Mama bercerita kepada mereka berdua kalau semenjak corona menyerang, hutang Mama dan Papa semakin banyak karena tidak ada pemasukan. Jadi, dengan uang yang Tiana dan dari yang awalnya 0 positif corona di Indonesia, sekarang menjadi 378.000 orang lebih yang positif terkena virus. 301.000 yang sembuh dan 12.959 yang meninggal dunia. Mama, Papa, Tiana, dan Tracy sangat takut, namun mereka selalu menyerahkan kehidupan kepada Tuhan dan selalu berdoa. Mereka ingin kembali ke kehidupan normal, di mana perekonomian Mama dan Papa kembali normal. Tiana dan Tracy juga ingin bisa kembali ke sekolah offline. Suatu hari ketika Papa menonton televisi, dia menonton berita tentang pandemi COVID-19. Banyak orang susah mencari pekerjaan, banyak yang di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Bahkan banyak yang sulit makan. Papa juga merasakan efek dari COVID-19. Karena pandemi COVID-19, semua menjadi berubah. Hari-hari berlalu dengan perasaan penuh ketakutan dan cemas. Hingga suatu ketika Papa ingin bertemu dengan teman lamanya. Dia datang dari Jakarta dan sudah tiba di Bali 2 hari lalu. "Ma, ada teman lama Papa ingin bertemu.
Tadi sore dia chat papa lewat aplikasi Sapi Lewat. Katanya sekarang dia mau ketemuan di kafe, kata papa. Mama pun menjawab, waduh, pa dia dari Jakarta. Mama takut kalau teman papa terdampak COVID-19. Soalnya dari Jakarta, sekarang lagi masa pandemi COVID-19. Kita tak tahu dia sehat atau tidak, lebih baik ditunda dulu saja untuk bertemu. Tunggu sampai keadaannya membaik. Papa pun berpikir, kata papa dalam hatinya. Kalau aku tak pergi nanti, teman lamaku si Daniel bilang aku sombong lagi. Padahal aku juga tidak ingin bertemu di masa pandemi COVID-19. Tetapi sepertinya aku harus pergi agar lebih aman. Aku harus memakai masker dan face shield. Akhirnya papa pergi diam-diam agar tidak ketahuan mama. Akhirnya sampailah papa dan bertemu di kafe yang telah mereka sepakati bersama. Saat menjelang larut malam, papa pulang ke rumah. Ketika siang hari, papa berniat untuk searching di aplikasi kuda ketinggalan sendalnya. Cara untuk menaikkan pemasukan. Tetapi saat papa membuka kuda ketinggalan sendalnya, papa melihat di beranda ada berita terbaru tentang pandemi COVID-19. Menurut berita, semua masyarakat bisa melakukan tes rapid agar mengetahui bahwa mereka terpapar virus COVID-19 atau tidak. Papa pun memutuskan untuk mengajak Mama, Tiana, dan Trixie untuk melakukan tes rapid. Sesampainya mereka di rumah sakit kedai makan Bang, giliran Papa sekeluarga yang melakukan tes rapid. Setelah selesai, dokter mengatakan untuk menunggu sekitar 15 menit untuk mengetahui hasilnya positif atau negatif. Setelah menunggu, kagetlah papa sekeluarga setelah mengetahui bahwa papa positif, tetapi Mama, Tiana, dan Trixie tidak. Dokter berkata pada papa bahwa papa harus diisolasi mandiri di rumah dan tidak boleh keluar kamar. Setelah 3 minggu, papa minta untuk rapid test kembali. Setelah sampai di rumah, papa diisolasi mandiri di kamar. Mama pun memasakkan papa makanan sehat untuk papa, sayur, lauk, dan membawakan buah untuk papa. Mama mengantarkan makanan ke kamar tempat papa diisolasi tanpa masuk ke dalam. Mama berkomunikasi dengan papa dari luar kamar. Mama berkata kepada papa, kemungkinan papa terpapar karena waktu itu pergi ketemuan sama teman dari Jakarta. Mama sudah ingatkan untuk menunda, tetapi masih tetap pergi tanpa izin. Ini bisa dijadikan pelajaran, kata Papa. Papa pun terdiam sambil merenung kesalahannya di kamar. 3 minggu pun berlalu. Papa harus pergi sendiri untuk cek rapid test kembali, karena papa sudah isolasi mandiri. Sebelum pergi, Mama, Tiana, dan Trixie pun berdoa agar hasil cek rapid papa bisa negatif. Setelah sampai di rumah sakit dan selesai melakukan cek rapid, papa diminta untuk menunggu selama 15 menit. Lalu, hasilnya keluar. Papa sangat bersyukur karena selama isolasi mandiri di rumah, ia membuahkan hasil. Papa tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan telah menghilangkan dan menyembuhkan papa dari virus COVID-19. Papa pun pulang dan membawa kabar bahagia. Sesampainya di rumah, papa berteriak, "Ma, Tiana, Trixie, coba kemarin. Kalian tahu nggak, papa sudah negatif dari COVID-19, ucapnya. Mereka semua berteriak gembira karena bisa berkumpul bersama-sama lagi setelah waktu yang sangat lama. Keesokan harinya, papa dan sekeluarga sedang menonton televisi bersama. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk-metuk gerbang pintu rumah papa sangat keras. Papa pun keluar. Ternyata itu ada orang yang menjual pisau serta meminta-minta. Si penjual pisau berkata kepada papa kalau dagangan pisaunya tidak laku. Namun dia ingin pulang ke desanya tapi tidak memiliki uang. Papa pun berkata kepada penjual itu untuk mau menunggu sebentar karena papa ingin masuk dan menanyakan terlebih dahulu kepada mama. Kemudian masuklah papa dan berkata kepada mama, "Ma, di depan ada orang jualan pisau, dia lagi minta uang, katanya dia mau pulang ke desanya, tapi tidak ada uang. Gak ada uang, karena jualan pisau gak ada yang ngaku. Kita mau kasih dia uang kah?" Jawab mama, "Ya sudah pak, kita juga pernah dalam posisi mirip seperti dia di mana saat kita mau pergi ke suatu tempat, namun kita tidak punya uang. Akhirnya papa memberikan uang kepada orang yang berjualan pisau itu." Hingga suatu malam, Tiana sampaikan kepada Trixie, "Trixie, aku bosan di rumah terus. Kamu bosan juga tidak?" "Bosan juga sih, hanya mau gimana lagi, keadaan masih pandemi COVID-19, jawab Trixie. Tiana pun menjawab, "Iya sih,
Kalau kita pelihara anjing, kira-kira Mama dan Papa berikan izin tidak ya? Trixie pun menjawab, kayaknya Mama tidak memberi izin, tapi jika kamu percaya, kamu harus rajin berdoa, karena kalau kamu meminta dengan rasa percaya, aku yakin Tuhan pasti mengabulkan doamu. Mengikut Tuhan itu ada prosesnya, tidak langsung instan. Iya ya, Trixie, tapi aku akan coba menanyakan kepada Mama terlebih dahulu. Terima kasih untuk nasihatmu, aku pasti akan berdoa. Lalu Tiana lari meninggalkan Trixie. Karena Tiana penasaran, akhirnya dia cepat-cepat bertanya kepada Mama. Katanya, Ma, Tiana bosan sekali di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Hanya menonton televisi, main handphone. Kalau tidak, pastinya tidur. Tiana pingin punya anjing, Ma. Boleh tidak? Mama menjawab, Tiana, Mama tidak mau ada hewan di rumah kita. Ngurusin kalian berdua aja, Mama kadang sudah pusing. Mau ditambah hewan lagi di rumah. Akhirnya Tiana pun pergi kembali ke kamar dengan sangat sedih. Namun Tiana tidak putus asa untuk membelikan anjing kepada mamanya. Tiana mencari cara bagaimana agar mamanya bisa membelikan dia anjing yang dia minta. Aha, kata Tiana, aku punya ide. Gimana kalau aku mulai hari ini harus rajin bantuin Mama seperti nyapu, ngepel, ngelap rumah. Pokoknya semuanya aku kerjain. Siapa tahu setelah berbulan-bulan aku melakukan hal itu, Mama bisa berubah pikiran dan membelikan aku anjing yang aku minta. 2 minggu kemudian, Mama memanggil Tiana. Tiana, kamu akhir-akhir ini setiap hari Mama perhatikan menjadi rajin bantuin Mama. Nyapu, ngepel, ngelap, dan nurut banget setiap Mama suruh. Biasanya gak seperti itu. Apa kamu ada maunya ya? Jadi bantuin Mama terus. Hahaha. Tiana pun hanya tertawa mendengar Mama. Namun dalam hati Tiana bilang, hehe, sebenarnya iya sih, aku pengen Mama belikan aku seekor anjing. Setelah kurang lebih 2 bulan, Tiana membantu mamanya. Tiba-tiba Mama memanggil Tiana. Tiana, coba kemari sebentar. Ada yang hendak Mama sampaikan kepadamu. Tiana pun menghampiri Mama yang sedang duduk di ruang keluarga. Ada apa, Ma? Mama lihat kamu 2 bulan ini rajin sekali membantu Mama dan rutin setiap hari juga nurut dengan permintaan Mama. Waktu itu sepertinya kamu udah meminta Mama kepada Mama untuk membelikan anjing. Karena kamu sudah rajin dan menurut apa kata Mama, maka Tiana boleh beli anjing. Tetapi kamu harus beli 2 sekalian agar ada temannya. Tiana pun kaget mendengar Mama berbicara seperti itu. Lalu dia menjawab, terima kasih banyak, Ma. Aku kaget sekali. Aku mengira Mama beneran tidak mau membeli untuk selamanya. Tapi Mama baik banget. Aku senang dan kaget karena Mama menyuruh aku membeli 2 anjing sekaligus. Aku senang banget. Terima kasih ya, Ma. Sama-sama, Tiana, Mama membalas. Tiana langsung pergi mendatangi kakaknya, Trixie, dengan sangat gembira. Katanya, Hei, Trixie, kamu tahu tidak? Tadi Mama memanggil aku dan sudah mengizinkan aku untuk membeli anjing. Dan bukan hanya 1, Mama menyuruhku untuk membeli 2 anjing sekaligus. Katanya biar dia gak kesepian. Tuh, lihat kan, mengikut Tuhan itu ada prosesnya. Tak langsung instan, kan aku sudah bilang kepadamu. Berhari-hari Tiana menunggu anjingnya datang. Lalu pada hari Rabu, anjing Tiana pun sampai ke rumahnya. Tiana sangat senang karena bisa bermain-main bersama kedua anjing barunya. Malam harinya, Tiana sekeluarga berdoa bersama, mengucap syukur pada Tuhan dan berdoa serta yakin bahwa sebentar lagi pandemi COVID-19 akan musnah. Beberapa hari setelah mereka berdoa, Tuhan mengabulkan doa mereka. Pada saat Trixie membuka televisi, muncullah sebuah berita dari saluran TV, berita Dino lupa cebok, bahwa vaksin COVID-19 telah ditemukan. Dengan cepat, Trixie memanggil Papa, Mama, dan Tiana untuk melihat berita tersebut. Papa sekeluarga sangat bahagia dan sangat bersyukur karena selama berbulan-bulan pandemi COVID-19 ini tidak berakhir. Akhirnya, Tuhan mengabulkan doa mereka. Menurut berita di TV, vaksin akan dimulai diberikan kepada seluruh masyarakat tepat di bulan November. Wih, Mama mau cepat-cepat divaksin, biar badan Mama kebal dari virus, hahaha, kata Mama. Demikian juga Papa, Trixie, dan Tiana. Hari itu berlalu. Di pagi hari yang cerah, Mama berkata kepada Trixie dan Tiana, kalian tahu pandemi COVID-19 sudah terjadi berbulan dan mengubah segi-isi dunia. Walaupun demikian, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pandemi COVID-19, mulai dari bersyukur, lebih dekat dengan Tuhan, dan masih banyak pelajaran lainnya. Kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan. Kita masih dipelihara sampai hari ini. Trixie dan Tiana pun menjawab, iya Mah, dari pandemi COVID-19, kita belajar banyak hal dan lebih bersyukur kepada Tuhan dalam segala masalah.
Bulan November pun tiba. Mereka sangat bersemangat untuk divaksin. Setelah mereka divaksin, mereka pun pulang ke rumah dengan sangat bahagia. Seluruh masyarakat di dunia juga telah divaksin. Semua orang hidup bahagia tanpa COVID-19. Terima kasih sudah mendengarkan.